Halo, bertemu lagi dengan saya Irfan Amali dalam program Ayo Main Peace Generation Indonesia, sebuah program membantu sekolah untuk menjadi sekolah-sekolah yang bahagia, damai, dan akhirnya bisa menuju jalan sukses. Di sesi sebelumnya, kita sudah membandingkan antara sekolah yang bahagia dengan sekolah yang mogok, disimbolkan dengan bis mogok ini. Dan kita sudah tahu apa akibat dari bis mogok ini. Bukan hanya tidak sampai ke tujuan, tetapi juga punya akibat-akibat yang buruk. Misalnya tadi ada tawuran, narkotika, dan lain-lain. Nah sekarang, di sesi kedua ini kita akan pelajari bagaimana agar sekolah kita tidak bernasib seperti bis mogok ini. Jangan sampai kita gagal mendeteksi, akhirnya kita baru tahu bahwa bis kita mogok. Sekolah kita seperti bis mogok ini, energinya negatif, dan akhirnya tidak bisa mencapai tujuan dari pendidikan. Di sesi kedua ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana mendeteksi mobil sebelum mobil itu mogok. Bagaimana mendeteksi sekolah ini sebelum bernasib seperti bis mogok ini. Oke. Untuk mendeteksi itu, seperti biasa, karena programnya Ayo Main, saya akan membagikan sejumlah kartu dan kita akan bagi menjadi 4 kelompok karena saya punya 4 cerita. Cerita pertama adalah tentang tawuran. Kemudian cerita kedua adalah cerita tentang Linda. Ada apa dengan Linda? Nanti kita lihat. Cerita ketiga adalah cerita tentang Raffi dan cerita ketiga cerita tentang Manda. Ya, setiap satu set kartu terdiri dari 9 kartu. Dan Anda nanti saya akan kasih kartunya, dan kartu ini harus disimpan tertutup dengan nomor 1 paling bawah, nomor 9 paling atas. Oke. Nah, bentuk satu kelompok. Jadi ini ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok saya bagikan. Ada yang kebagian kasusnya Linda, ada yang kebagian kasusnya Manda, ada yang kebagian kasusnya Raffi, dan ada yang kebagian kasus tawuran. Oke. Nah, setiap kelompok akan terdiri dari beberapa orang. Nah, dan setiap orang punya peran yang berbeda. Ada yang perannya menjadi guru, ada yang perannya menjadi kepala sekolah, ada yang perannya menjadi penjaga kantin, ada yang perannya menjadi petugas tata usaha, kemudian ada yang menjadi orang tua, ada yang menjadi satpam, ya. Oke. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 set kartu dan setiap kelompok akan berbagi peran-perannya seperti ini. Oke? Ya, saya bagikan. Ya, peran-perannya silahkan berbagi peran. Oke? Sudah? Oke. Nah, sekarang setiap ini semuanya sudah punya peran-perannya, 4 kelompok ini. Kelompok pertama akan saya kasih kartu ini untuk kasus Linda. Untuk kelompok kedua kasih 1 set ini. Untuk ketiga kasusnya Raffi, dan keempat kasusnya Manda. Oke. Siap ya? Semuanya sudah punya peran dan setiap kelompok sekarang sudah punya 9 kartu. Dengan kartu 9 di atas, 87 sampai satunya di bawah dan tertutup. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah dapat 1 seri kartu. Jumlahnya ada 9 ya. Angka 9 paling atas, 87 sampai ke bawah, yang nomor 1 paling bawah dan menghadap ke bawah. Jadi tertutup ya. Dan setiap orang pastikan sudah dapat peran masing-masing. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi orang tua dan sebagainya. Oke, saya akan kasih aba-aba. Setiap saya bilang buka, maka buka kartu itu kemudian baca bareng-bareng. Oke. Nah, saya kebagian yang Raffi ini. Nanti ketika dibuka, maka setiap yang punya peran itu harus mencatat apa yang akan dilakukan. Ya, misalnya ketika dibuka ada kasusnya apa, maka kalau saya berperan sebagai kepala sekolah, maka saya harus menuliskan apa yang akan saya lakukan. Kemudian apa pendapat saya tentang itu, apa respon saya sebagai kepala sekolah. Dan saya akan ikut bermain juga, dan kelompok saya ini kebagian kasusnya kasus Raffi. Ada 9 kartu, mungkin yang lain ada kasusnya kasus Linda, kasus Manda, beda-beda ya. Oke, dan peran saya di sini sebagai kepala sekolah. Saya jadi kepala sekolah. Jadi saya harus berperan sebagai kepala sekolah. Oke, dan ini adalah kartu informasinya ya. Jadi ada informasi apa di sekolah ini, saya sebagai kepala sekolah harus ngapain. Siap? Akan saya buka. Siap ya? Kelompok saya siap ya. Ingat, saya adalah kepala sekolah. Saya kepala sekolah nih. Kepala sekolah.
Oke. Yang pertama, cara berpakaian Raffi berubah 180 derajat. Saya sebagai kepala sekolah berpikir kayaknya ini lagi ikutin tren atau ada ideologi tertentu atau apa. Oke, saya catat sebagai kepala sekolah ini tanda-tanda apa, karena ini dari informasi ini saya belum bisa menyimpulkan apa-apa, tapi akan saya catat. Raffi pakaiannya 180 derajat berubah. Oke, itu informasi pertama. Kartu nomor 9. Oke, semua sudah? Nah, sekarang buka kartu nomor 8 berikutnya. Ada informasi apa lagi masuk ke sekolah? Mungkin lewat WhatsApp atau lewat obrolan di kantin. Yuni, teman sekelasnya, pernah diajak Raffi berdiskusi. Raffi mengatakan bahwa negara ini tidak berjalan dengan ajaran yang benar. Jadi, pakaian yang tadi itu hubungannya sama negara apa nih? Informasi ini yang berikutnya. Tidak berjalan dengan ajaran yang benar. Ajaran apa ini? Kita harus memperjuangkan satu sistem baru. Saya sebagai kepala sekolah harus udah mulai mencatat ini ada tanda-tanda apa dengan Raffi ini. Ya, oke. Berikutnya, sudah semua kelompok lain? Oke, buka lagi kartu nomor 7. Setiap pulang sekolah, Raffi sering ikut kegiatan yang dimentori oleh para alumni. Oh, jadi ikut kelompok-kelompok tertentu yang diinisiasi oleh para alumni. Ini informasi ketiga ini memberikan informasi tambahan. Tadi hubungannya dengan dia nyalahin negara, hubungannya dengan pakaian yang berubah. Kira-kira apa ya? Saya sebagai kepala sekolah harus apa? Saya harus komunikasi dengan wali kelasnya nanti nih. Sama orang tuanya juga ada apa dengan Raffi nih. Boleh sekarang buka kartu nomor 7. Nomor 6 ya. Oke. TU sekolah melaporkan juga bahwa SPP Raffi 3 bulan belum dibayar. Padahal menurut orang tuanya SPP sudah diberikan. Uangnya dikemanakan ini? Ya, ini informasi keempat ini memberikan gambaran lengkap tentang apa yang sedang terjadi pada Raffi. Oke, sudah semua? Sekarang buka lagi di kartu nomor 5. Di media sosial, Raffi kini sering memposting tulisan dan gambar yang menyalahkan dan mengutuk kelompok lain. Kelompok itu sesat, kelompok ini sesat. Wah, ada hubungannya ini nih. Oke, informasinya makin lengkap, puzzle-puzzlenya makin lengkap. Saya sebagai kepala sekolah, saya harus catat. Oke. Kemudian, teman-teman OSISnya melaporkan bahwa Raffi sudah tidak pernah aktif lagi di organisasi. Dia lebih memilih sama alumni-alumni, ada kelompok-kelompok kecil yang kita tidak tahu itu ngomongin apa. Tapi kayaknya ada hubungannya dengan pakaiannya berubah, kemudian nyalahin orang lain. Kemudian kartu nomor 3, informasinya lebih tambah lagi nih. Guru PPKN melaporkan bahwa Raffi setiap upacara bendera tidak hadir. Pernah waktu itu dipaksa, tapi dia tidak mau hormat bendera. Tanda-tanda apa lagi nih? Apa hubungannya dengan informasi-informasi sebelumnya? Oke, 2 kartu terakhir nih. Wali kelas Raffi melaporkan bahwa Raffi prestasinya menurun drastis karena sering bolos. Kemudian nggak mau dengerin guru lagi. Ya, wah ini informasi berikutnya. Saya sebagai kepala sekolah, saya punya siswa seperti ini, ada apa yang terjadi? Dan informasi terakhir nih, Raffi siswa yang cerdas tapi cenderung pendiam. Orang tuanya melaporkan bahwa Raffi akhir-akhir ini terlihat aneh. Tuh, ternyata orang tuanya juga menganggap aneh. Apa hubungan dari semua informasi ini? Apakah kita mendapatkan informasi tentang Raffi? Nah, boleh sekarang ditulis kira-kira apa gambaran umum yang didapatkan tentang Raffi ini, apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita deteksi dari semua informasi ini, bisa kita simpulkan, dan apa yang akan dilakukan oleh Anda sebagai orang-orang yang tadi mendapatkan peran. Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya akan ngajak bicara orang tuanya, nanya ke wali kelasnya, kita kumpulkan apa kebijakannya. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada Raffi ini. Oke, silakan dicatat. Semuanya tadi sudah berhasil mengumpulkan informasi ya dari 4 kelompok tadi, dan setiap peran sudah mencatat apa yang dilakukan. Nah, kartu-kartu tadi sebetulnya adalah potongan-potongan informasi yang memberikan clue pada kita bahwa ada masalah di sekolah kita. Kebetulan tadi saya kasusnya tentang kasus Raffi, jadi ada 9 informasi. Jadi ada apa ini dengan Raffi ya? Nah, kita akan mengelompokkan kartu ini pada sebuah skala, yaitu untuk mendeteksi kekerasan dan termasuk kekerasan ekstrim. Di sebelah sini ke bawah ini ada 3 kategori bibit-bibit kekerasan. Ada pikiran-pikiran yang menuju kekerasan, kemudian tanda-tanda yang hubungan sosial,
dan ada juga yang sifatnya sudah ke tindakan, ya, dari pikiran, hubungan, dan tindakan. Gitu. Nah, kemudian gradasinya juga dari kuning ke merah itu ada waspada, masih waspada, kemudian sudah cukup mengkhawatirkan, dan ada yang sampai berbahaya. Jadi kalau di sini ini pikirannya bahaya, kalau di sini pikirannya waspada. Demikian juga ini matriksnya. Nah, sekarang kita akan deteksi ya, gitu. Kalau ini misalnya kalau waspada itu pikiran waspada itu merasa hanya dirinya kelompoknya yang benar, nyalahin orang lain. Itu pikiran dan itu baru tahap waspada. Tapi kalau sudah mengkhawatirkan, menyerang ideologi orang lain, menyalahkan, menganggap sesat gitu misalnya. Gitu. Kemudian kalau sudah berbahaya, menganggap negara sebagai musuh yang harus diperangi. Kemudian sudah melakukan kekerasan gitu. Atau menganggap sekolah ini musuh misalnya. Kemudian kalau hubungan sosial yang waspadanya menarik diri dari lingkungan gitu. Kemudian memutuskan hubungan dengan teman. Kemudian menganggap orang lain selain kelompoknya harus dimusnahkan. Oh, itu sudah berbahaya hubungan sosial seperti itu. Kalau kita punya teman seperti itu udah bahaya. Nah, kemudian kalau tindakan, kalau yang waspada mengonsumsi informasi yang berisi paham-paham kekerasan tentang geng, tentang berbagai macam kekerasan, dia senang sekali. Kemudian mengkhawatirkan itu sudah memposting, tindakannya itu udah ngeposting gitu. Kemudian mempromosikan, ngajakin gitu. Dan kalau berbahaya adalah sudah melakukan tindakan kekerasan, udah fisik misalnya, atau mencelakakan orang lain, itu sudah tindakan. Nah, sekarang sudah tahu kategorinya. Nah, sekarang bersama saya punya mesinnya. Ini adalah kayak untuk mengecek mobil mogok ini nih. Jadi tadi si bis mogoknya, ya bis mogoknya kita bisa ukur sama ini. Kalau kita akinya rusak gitu, ini bisa pakai ini. Ini seperti di sini. Ini ada 3, ada tindakan, hubungan sosial, dan pikiran. Dan ini nanti kita akan lihat apakah ini waspada, kemudian mengkhawatirkan atau bahaya. Kita cek satu-satu ya. Oke, dari nomor 1, coba tebak ini. Raffi siswa yang cerdas tapi dia cenderung pendiam. Orang tuanya melaporkan bahwa Raffi akhir-akhir ini terlihat aneh. Kira-kira masuk kemana ini? Masuk pikiran, hubungan sosial, atau tindakan? Oke, mungkin ini bisa pendiam itu mungkin bisa ke tindakan karena dia cenderung pendiam ya. Masukin sini. Coba masuk ke yang mana ini? Waspada, mengkhawatirkan atau berbahaya? Oke, ini baru sifatnya itu adalah tindakan yang waspada saja. Ini belum tahu apa-apa. Oke, nomor 2 sekarang. Wali kelasnya melaporkan bahwa prestasi Raffi menurun drastis. Oke, prestasinya kira-kira ini masuk ke yang mana nih? Prestasi bisalah. Oke, masuk ke pikiran ya, pikiran. Kalau prestasi oh, kalau ini sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Kesini, oke. Kemudian nomor 3, guru PPKN melaporkan bahwa Raffi setiap upacara bendera tidak hadir. Pernah waktu dipaksa ikut bendera dia tidak mau hormat. Tidak mau hormat tuh. Gitu. Itu kira-kira apa? Tidak mau hormat. Oke, pasti tindakan ya. Kita masukkan ke tindakan. Apa ininya? Tidak mau hormat bendera. Waduh. Ya, ini sudah mengkhawatirkan ya, sudah menganggap bendera sesuatu yang. Kemudian nomor 4, teman-teman OSIS-nya melaporkan bahwa Raffi sudah tidak pernah ikut organisasi. Berarti hubungan sosialnya sudah lepas ya. Oke. Nah, hubungan sosialnya kira-kira apa? Tidak mau memutuskan hubungan dengan teman, dengan organisasi. Nomor berapa ini? Iya, nomor 2, mengkhawatirkan ya. Oke, berarti di sini sudah memutuskan hubungan dengan organisasi ini. Kemudian nomor 5. Di media sosial, Raffi kini sering memposting tulisan dan gambar yang menyalahkan. Ingat tadi yang mana itu? Ya, itu sudah ketindakan. Yang mana? Iya, nomor 2, karena itu sudah tindakan. Dan di sini tadi kita sebutkan memposting, menyebarkan propaganda ya. Oke, di sini berarti. Oke, berikutnya nomor 6. TU sekolah melaporkan bahwa Raffi juga tidak bayar SPP, padahal SPP-nya sudah dibayar oleh orang tua. Oke, itu yang mana? Oke, itu tindakan. Yang mana ini? Ya, ini di sini karena kita tidak tahu uangnya dipakai apa ya. Itu dan mungkin ini masih waspada. Oke, nomor 7.
setiap pulang sekolah Raffi sering ikut kegiatan yang dimentori Pak alumni. Oke, itu apa? Tindakan juga ya. Oke. Oke, di sini ya. Oke, dan ini unit teman sekelas Raffi mengatakan bahwa Raffi sekarang mengatakan negara itu nggak benar, negara itu sesat gitu ya. Dia harus bikin sistem baru. Nah, ini apa? Ini sudah menganggap negara sebagai musuh. Nah, itu berarti pikiran, ya. Oh, ini udah nomor 3 nih, udah berbahaya nih. Ya, nah ini yang terakhir, yang 9. Cara berpakaian Raffi berubah 180 derajat. Itu pasti tindakan, tapi kita tidak tahu berubahnya karena apa. Mungkin karena tren atau apa, jadi ini cukup waspada saja ya. Jadi kita simpan di sini. Nah, dari sistem deteksi ini kita sudah bisa melihat derajat dari kewaspadaan atau potensi si sekolah ini mobil mogok. Di sekolah ini ada Raffi yang kasusnya seperti ini, dan tadi ada kasus-kasus lain ya, ada 4 kasus ya, ada kasus Linda, kasus Manda, dan yang lain-lainnya. Jadi dari satu siswa saja kita sudah bisa mendeteksi tingkat pikiran, hubungan sosial, tindakannya, kemudian apakah berbahaya atau mengkhawatirkan. Kalau kita jumlahkan, barisan ini nilainya 3, barisan ini nilainya 2, barisan ini nilainya 1. Kita hitung yang 3 ada 1, yang 2 ada 3, berarti 6 tambah 3 ada 9, yang 1 ada 3 tambah 6, 9 tambah 5, betul 14. Oke, jadi jumlahnya 14, dan kalau skornya semuanya ini ada 9 kartu, dan nilai tertinggi semakin tinggi adalah semakin alarm tuh, semakin potensial untuk menjadikan mobil mogok. Jadi semakin rendah semakin bagus, semakin tinggi semakin tidak baik. Ya, nilai paling besarnya adalah 27. Jadi ini nilainya 14 dari 27. Sudah hampir di tengah-tengah. Itu potensial untuk mogok. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus serius menangani kasus Raffi ini. Jangan-jangan ini ada bibit-bibit pikiran-pikiran kekerasan, jadi saya harus menangani ini. Saya harus bikin rapat dengan guru-guru, bicara dengan orang tuanya untuk menyelesaikan kasus ini. Dan ini hanya 1 kasus dari 4 kasus tadi yang dibagikan. Nah, berarti kita dengan menggunakan ini dan menggunakan ini kita sudah bisa mencegah terjadinya kekerasan jauh sebelum itu terjadi. Oke, itu. Terima kasih.